Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Cantika Putri dengan NIM 26. Saya Muhammad Buran Syawaludin dengan NIM 38. Perkenalkan, nama saya Fadia Tausya Salsabila dengan NIM 13. Saya Dewisti Fatimah Zahra dengan NIM 21. Nah, di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai motivasi dan dinamika kelompok. Sebelumnya jangan lupa ditonton sampai habis ya, supaya kalian mengerti apa sih itu motivasi dan dinamika kelompok. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia menjadi lebih baik. Motivasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Motivasi berperan penting dalam mendorong tindakan, mengarahkan perilaku, dan menentukan kecepatan penyelesaian tugas. Tanpa motivasi, kinerja seseorang bisa menurun dan tujuan kelompok pun sulit tercapai. Fungsi motivasi yang pertama, mendorong tindakan atau perilaku. Nah, motivasi bertindak sebagai pendorong utama yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Mengapa ini penting? Karena tanpa dorongan ini, individu mungkin tidak akan merasa perlu untuk mengambil langkah dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua, mengarah ke pencapaian tujuan. Selain mendorong tindakan, motivasi juga bertindak sebagai pengarah. Artinya, motivasi tidak hanya membuat seseorang bertindak, tapi juga mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, menentukan kecepatan penyelesaian pekerjaan. Nah, motivasi berfungsi sebagai penggerak yang menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan diselesaikan. Motivasi ini penting karena tingkat motivasi yang tinggi akan membuat seseorang bekerja lebih cepat, lebih produktif. Sebaliknya, jika seseorang tidak termotivasi, mereka cenderung bekerja lebih lambat atau menunda pekerjaan. Oleh karena itu, motivasi mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang dan kelompok secara keseluruhan. Nah, yang keempat, membantu dalam mencapai tujuan. Motivasi berfungsi sebagai alat untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Motivasi ini penting karena motivasi memelihara semangat dan komitmen seseorang dalam jangka panjang. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, teori ini berpendapat bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertahap. Kebutuhan ini disusun dalam bentuk piramida, di mana kebutuhan tingkat di bawah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu bisa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Teori ini membantu kita memahami bahwa motivasi seseorang sangat bergantung pada kondisi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, seseorang yang lapar atau kebutuhan fisiologis tidak akan termotivasi untuk mencari penghargaan atau aktualisasi diri. Begitu kebutuhan dasar terpenuhi, barulah mereka termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti mendapatkan penghargaan atau mencapai potensi maksimal mereka. Nah, tingkat kebutuhan Maslow yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan dan akan rasa aman secara fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan interaksi sosial seperti cinta dan persahabatan. Nah, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan potensi maksimal dan pencapaian diri. Teori kedua, yakni teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Teori ini membagi 2 motivasi menjadi 2 kategori, yakni Huygens faktor dan faktor motivator. Faktor Huygens mencakup kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal. Jika faktor-faktor ini buruk, akan menimbulkan ketidakpuasan. Namun, jika faktor-faktor ini memadai, itu hanya akan mencegah ketidakpuasan, bukan memotivasi. Faktor motivator mencakup pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan peluang pengembangan. Faktor-faktor ini
ketika ada dalam jumlah yang tinggi akan menciptakan kepuasan kerja dan memotivasi individu. Teori ini menunjukkan bahwa untuk memotivasi seseorang, organisasi tidak hanya perlu memperbaiki kondisi kerja atau gaji, tetapi juga perlu memberikan peluang untuk pengembangan diri, penghargaan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Faktor Heikin mencegah ketidakpuasan, tetapi hanya faktor motivator yang benar-benar menciptakan motivasi jangka panjang. Teori yang ketiga yakni teori motivasi prestasi dari David McClelland. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan utama yang memotivasi individu. Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi atau achievement. Individu yang memiliki kebutuhan ini akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang menantang dan mendapatkan kepuasan dari pencapaian tersebut. Yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan atau power. Beberapa individu termotivasi oleh keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain, serta mengambil peran kepemimpinan. Yang ketiga, ada kebutuhan akan afiliasi atau affiliation. Orang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi termotivasi oleh keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang dekat dan diterima dalam kelompok. Teori ini memberikan pemahaman bahwa setiap individu termotivasi oleh kombinasi kebutuhan yang berbeda. Beberapa orang lebih fokus pada pencapaian prestasi, sementara yang lain mungkin lebih tertarik pada kekuasaan atau hubungan sosial. Dengan memahami kebutuhan yang memotivasi seseorang, pemimpin atau manajer bisa memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Selanjutnya yakni jenis-jenis motivasi. Berikut merupakan jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi internal. Motivasi internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya, seseorang yang memiliki dorongan kuat untuk berkembang atau belajar karena ia senang mendapatkan pengetahuan baru, bukan karena faktor eksternal. Motivasi internal seringkali lebih tahan lama karena datang dari keinginan pribadi. Seseorang yang memiliki motivasi internal cenderung lebih konsisten, berinisiatif, dan mampu menghadapi tantangan tanpa bergantung pada penghargaan eksternal. Hal ini juga membangun rasa kepuasan dan kebanggaan yang mendalam. Yang kedua ada motivasi eksternal, merupakan dorongan yang berasal dari faktor di luar diri individu, seperti penghargaan, gaji, atau pengakuan dari orang lain. Motivasi eksternal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada motivasi positif. Ini muncul ketika seseorang terdorong untuk mencapai tujuan karena adanya penghargaan atau hasil yang diinginkan. Misalnya, seseorang bekerja keras untuk mendapatkan promosi atau bonus di akhir tahun. Yang kedua, ada motivasi negatif. Ini muncul karena adanya ancaman atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, seseorang bekerja keras karena takut dipecat atau mendapatkan hukuman jika tidak memenuhi target. Faktor-faktor motivasi. Yang pertama, gaji dan kompensasi. Gaji yang adil dan kompensasi yang layak adalah faktor dasar yang motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik. Ini pentingnya karena jika gaji dan kompensasi dirasa tidak mencukupi, individu akan merasa tidak puas, yang pada akhirnya bisa menurunkan motivasi kerja. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan merasa dihargai atas usaha dan kontribusi mereka. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas prestasi dan penghargaan atas pekerjaan yang baik sangat memotivasi individu. Karena setiap individu ingin merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Tanpa pengakuan, mereka mungkin merasa pekerjaan mereka tidak dihargai yang dapat menurunkan semangat kerja. Yang ketiga, peluang pengembangan karir, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam karir menjadi faktor motivasi yang signifikan. Banyak orang bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial, akan tetapi juga untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Jika perusahaan menyediakan peluang pengembangan, individu akan lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan performa terbaik mereka. Keempat, yakni lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang mendukung dan nyaman mempengaruhi motivasi seseorang.
penting karena kondisi kerja yang buruk seperti konflik antara kolega atau fasilitas yang tidak memadai bisa menurunkan motivasi dan produktivitas. Sebaliknya, lingkungan yang positif mendorong semangat dan kolaborasi antar anggota tim. 5. Tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi. Penting karena dengan tanggung jawab yang lebih besar, individu merasa dipercaya dan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tanggung jawab membuat seseorang merasa memiliki kontrol dan peran yang penting dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Dinamika yakni interaksi atau interdependensi atau saling ketergantungan antara kelompok satu dengan yang lain. Menurut Stuart dan Sun DN, kelompok adalah kumpulan individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, saling ketergantungan, serta mempunyai norma yang sama. Jadi, dinamika kelompok adalah interaksi, hubungan, dan proses yang terjadi di antara anggota kelompok yang lain, mempengaruhi pola kerja, komunikasi, perilaku, serta cara kelompok mengelola konflik dan mengambil keputusan. Selanjutnya, 2 komponen esensial dinamika kelompok. Yang pertama, bonding atau ikatan. Ini mengacu pada ikatan terbentuk di antara anggota kelompok, termasuk komitmen terhadap waktu, keterampilan, pengetahuan, dan energi untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa ikatan yang kuat, anggota kelompok bisa merasa tidak terlibat, tidak memiliki tujuan yang sama, atau bahkan kurang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan ini. Akan melemahkan efektivitas kelompok dalam jangka panjang. Bonding juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung, di mana setiap individu merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, cohesiveness atau kesatuan paduan. Cohesiveness adalah rasa kebersamaan dan kesatuan di dalam kelompok, yang biasanya ditandai dengan adanya rasa memiliki dan keterkaitan di antara anggota. Cohesiveness ini penting karena untuk memperkuat kerja tim, meningkatkan produktivitas, minimalisir konflik. Ada 4 tujuan utama dinamika kelompok. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri anggota terhadap anggota lain. Ini penting karena kepekaan ini akan menimbulkan rasa saling menghargai. Tanpa kepekaan, anggota kelompok mungkin hanya berfokus pada diri sendiri yang bisa merusak kerjasama tim. Dengan kepekaan ini, setiap anggota akan lebih memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota lainnya, sehingga hubungan antar anggota menjadi lebih harmonis. Yang kedua, menumbuhkan solidaritas anggota. Solidaritas adalah faktor penting yang memastikan anggota kelompok bisa saling mendukung dan bekerja sama dengan baik. Dengan solidaritas, anggota kelompok akan lebih bersedia untuk saling membantu dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka. Komunikasi adalah kunci dalam dinamika kelompok. Komunikasi yang terbuka memungkinkan anggota kelompok untuk berbagi ide, saran, dan kritik secara langsung dan jujur. Ini penting karena komunikasi yang tertutup atau tidak efektif bisa menyebabkan salah paham, konflik, dan akhirnya merusak kerja kelompok. Yang keempat, membangun iktikat baik di antara anggota. Iktikat baik atau niat baik adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Dalam konteks dinamika kelompok, ini berarti setiap anggota kelompok memiliki niat yang baik untuk bekerja sama dan mencapai tujuan kelompok. Ini penting karena dengan adanya niat baik, anggota kelompok akan lebih fokus pada solusi daripada masalah. Selanjutnya, fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan.
Dinamika kelompok memungkinkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan karena anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan banyak tugas yang tidak mungkin diselesaikan sendirian. Dengan adanya kerjasama ini, tugas-tugas yang berat bisa dibagi-bagi sehingga setiap anggota memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian mereka. Yang kedua, memudahkan pekerjaan yang sulit. Banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain. Dinamika kelompok memungkinkan anggota tim untuk saling mendukung dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Ini penting karena dengan bekerja sama, anggota kelompok bisa berbagi beban pekerjaan, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, mengatasi masalah dan meringankan beban. Dalam sebuah kelompok, dinamika yang baik memungkinkan adanya pemecahan masalah secara bersama-sama. Dengan bekerja sama, setiap anggota kelompok bisa memberikan ide-ide atau perspektif baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Selain itu, pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing anggota kelompok akan memastikan bahwa pekerjaan besar bisa diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kelompok. Dinamika kelompok yang baik akan menciptakan lingkungan yang demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam kelompok yang demokratis, semua suara didengar dan dipertimbangkan. Ini mendorong adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari setiap anggota, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi demi keberhasilan kelompok. Adapun kesimpulan dari pembahasan motivasi dan dinamika kelompok adalah karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih produktif, inovatif, dan bertahan lama dalam organisasi. Dinamika kelompok yang sehat dapat memperkuat motivasi individu melalui dukungan, pengakuan, dan tujuan yang jelas. Keduanya sangat berkaitan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Manajer perlu memadukan strategi motivasi dan dinamika kelompok agar organisasi dapat mencapai performa maksimal. Dengan memahami dan mengelola motivasi individu serta dinamika kelompok, organisasi dapat membantu tim yang tangguh, produktif, dan harmonis. Are you down for this?